Australia mendapat perlawanan sengit dari timnas Indonesia dan harus menyudahi laga skor dengan imbang 0-0. Hasil ini tentunya membuat timnas Australia kecewa karena belum pernah menang di kualifikasi Piala Dunia. Namun lucunya ada akun bola Malaysia sempat minta Australia lihat YouTube Astro Arena untuk pantau tutorial kalahkan timnas Indonesia. Dan selain itu, analisis dan pundit Malaysia berkata lain. Bersedia untuk kelaikan Piala Asia, tetapi kalau boleh aku nak nampak kita mendominasi Piala AFF. Kali terakhir kita menang 2010 dah 14 tahun. Kita adalah naib juara beberapa kali, tetapi why not lah kali ini kita cuba menjuarai semula kejohanan itu, kerana kita dah nampak yang skuad Indonesia jiran kita dah layak ke pusingan ketiga Piala Dunia. Vietnam dah, Thailand dah, dan sekarang Indonesia. Selain daripada layak, mereka seri dengan Arab Saudi baru-baru ni. Jadi aku sangat-sangat kagum. So kalau Indonesia boleh ke tahap itu, kenapa tidak kita? Okey, Indonesia membariskan pemain-pemain yang sangat baik dan sedang bersaing di liga-liga yang sangat tinggi. Ada Eredivisie, ada Championship, ada MLS. Ini adalah kombinasi pemain-pemain heritage yang kredit kepada PSSI dengan kerja-kerja mereka merekrut pemain-pemain ini untuk bermain bersama-sama dengan timnas. Sangat berkualiti. Tetapi kita jangan lupa di kancah bola sepak antarabangsa ini, pengalaman tu lebih penting daripada ketika anda bermain di kelab. Pengalaman in international football. Apa bentuk pengalaman sekalipun. Sebab tekanan dia berbeza. Kalau kita letak dua pemain umur 23 bermain di competition yang sama, taraf kelab yang sama. Tetapi seorang pemain ni pernah mewakili ataupun sudah mewakili kelab negara dia sejak dia berumur 16 tahun. Set up bawah 17, bawah 19, bawah 21 sampailah ke senior squad. Sementara pemain kedua ini, walaupun kebolehan dia lebih kurang sama, tidak pernah bermain national team set up. Daripada umur 17, 16 tak pernah main. Tapi kebolehan mereka sama. Dua-dua pemain ini call up to national team. Rasa-rasanya mana yang akan lebih menyinar? Yang first lah. Yang first, sebab dia ada pengalaman. Jadi bola sepak antarabangsa ni adalah sebab pengalaman. Kalau kita tengok kedua-dua game itu, game pertama lawan Arab Saudi, aku rasa kalau kita tambah dua caps yang ada pada Al-Bulaihi dengan satu lagi pemain berpengalaman daripada Arab Saudi, sebut saja di sini Muhammad Kano, Abdul Hamid. Kalau kita tambah kedua-dua caps antara Al-Bulaihi dengan seorang apa? Saud Abdul Hamid. Mungkin keseluruhan first 11 Indonesia pun belum sampai ke sana. That's true. Ya kan? Jadi secara logik dia tak logik untuk Indonesia dapat result lawan dengan Arab Saudi kerana they have been there and they have done what Indonesia wanted to do. Tapi Indonesia defy all the odds. Macam inilah J. Izzaz memulakan perlawanan tersebut sebagai kapten pasukan yang hanya sempat bermain 3 kali sebelum ini dengan Indonesia. But that's a monstrous performance yang dia boleh produce. Selepas seri 1-1 di Arab Saudi, pulang ke Jakarta, bertemu dengan skuad Australia yang juga sedang sejujurnya berada dalam keadaan yang sedikit sukar kerana mereka tewas menentang Bahrain di Sydney pada minit-minit terakhir perlawanan, bolos dan tewas 0-1. Graham Arnold, ketua jurulatih Australia, berada dalam situasi tekanan tinggi untuk mendapatkan keputusan. Dan ini adalah perlawanan di mana di mana Indonesia sekali lagi menunjukkan warrior-like performance untuk mendapatkan satu mata. Bila aku tengok balik dua-dua game, mungkin bagi aku the game against Saudi yang Indonesia came closest to maybe snatching a win. Lawan Australia ni ada beberapa fasa permainan di mana Indonesia lebih duduk ke belakang dan memberikan ruang. Tetapi aku nak tekankan defensive performance of Indonesia menentang Australia. This is a subject that I like. Defensive performance menentang Australia was outstanding.
penjaga gol Martin Paes. Martin Paes Gurun. Bukan Martin Paes Gurun bukan. Martin Paes. Outstanding lawan Arab Saudi, melakukan that incredible save dan kali ini di laman sendiri at least 3 world class save in that 90 minutes untuk deny Australia. Gandingan Justin Hubner ni aku tahu Indonesian fans are very torn about him. Ada yang sangat menyukai dia, ada yang berpendapat dia terlalu agresif dan terlalu rash decision making tu masih belum matang sepenuhnya, dan dia sentiasa meletakkan diri dalam posisi di mana boleh mendapat layangan kad ataupun boleh memberikan foul dalam crucial position. Tapi that night Justin Hubner was incredible. Dia memenangi ini game lawan Australia kan? Lawan Australia, he won so many aerial duels, dia memenangi so many ground duels, dia melakukan pelbagai jenis clearance, blocks, dan perkara yang sama juga boleh hang katakan tentang J.H.S. who was also a monster captain. Bila aku tengok performance dia Faiz, performance dia tak tally langsung dengan umur dia yang 24. J.H.S. does not look and does not play like a 24-year-old. He looks like and plays like a seasoned veteran. And he speaks like a seasoned veteran. Hang tengok dia punya speech dekat Ultras Garuda, goosebumps Faiz. Aku ada di minggu pembukaan ataupun perlawanan kedua aku rasa Serie A itu ada sahabat daripada Indonesia bagi tahu yang Faiz, kalau free tengoklah game ni. Game di mana Venezia sudah pun kembali di Serie A dan J.H.S. memulakan perlawanan tersebut. What a player. Dia macam ni Kish, kita beruntung ada Dion Kos, a ball playing defender yang boleh switch ke banyak posisi. Tetapi untuk ada seorang ball playing defender pada masa Indonesia ada bola, dia boleh jadi a ball playing defender, tapi masa Indonesia tiada bola dan dalam perlawanan yang you are expected to hold to the ball, inilah dia boleh jadi monster. Dia boleh jadi satu wall untuk Indonesia kan. Tapi gandingan dia bersama-sama dengan Hubner dan juga Rizky Ridho Ramadhani bersama-sama dengan Martin Paes di belakang, pada hari ini inilah satu unit ataupun satu department yang harus diberikan bunga lah pada hari tersebut. Tak mudah. Aku tengok GBK Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. Optimis, nggak ada kata-kata pesimis. Kalau mau maju, mindsetnya harus benar dulu, optimis. Jadi law of attraction gitu ya. Taruh yang positif, di sini positif, pasti yang datang juga positif. Siap. Optimis, seru, tapi kita bakalan dapat poin. Ya nggak tahu poinnya 1 atau 3, tapi kayaknya kita bakalan dapat poin. Harus menang, minimal 3. Walaupun timnas Indonesia sedang meningkat pesat dan mampu imbangi dua raksasa Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia, tapi ada saja kritik untuk pemain keturunan timnas Indonesia. Padahal sudah final, tidak ada lagi lokal ataupun diaspora. Adanya pemain timnas Indonesia atau warga negara Indonesia. Pak. Itu gimana Pak pemain diaspora yang masalah pasportnya? Kita ini bingung ya. Ketika timnas kita berjuang, hasilnya baik, membawa nama merah putih, semuanya bersatu, rakyatnya mendukung. Bisa dilihat tuh, antusiasme rakyat juga besar gitu ya. Karena timnas kita, merah putih kita bisa berkibar. Rasa kebangsaan kita juga besar gitu ya. Ada aja orang yang berusaha untuk menggembosinya gitu. Dan dengan isu-isu yang kadang-kadang gak jelas juga gitu ya. Kok bisa gitu? Masih seperti itu yang terjadi gitu. Ya, bisa kami jelaskan nih. Yang pasti pemain diaspora itu, mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku atau orang Manado asli gitu. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka gitu dan kebangsaan mereka. Mereka udah kita urus
sesuai dengan hukum kita. Mereka mendapatkan warga negara. Ya. Kemudian mereka juga kita bawa nih ke FIFA, pindah federasi dari negara asalnya menjadi federasinya Indonesia, ya kan? Dan ada tadi nanya-nanya mengenai paspornya. Dan yang pasti, ketika masuk ke Indonesia, dia pakai paspornya Indonesia. Dan ketika keluar dari Indonesia, dia juga pakai paspornya Indonesia. Udahlah. Gak usah buat kontroversi-kontroversi yang gak benar gitu. Dan kalau dibilang bahwa masalah pembinaan usia dini, hey, lihat tuh U16 kita gimana kemarin mereka bertanding. Kemudian U19 kita juara AFF loh, Asia Tenggara. Artinya ini regenerasinya bagus. U23 kita itu pun kemarin sampai semifinal, bahkan sampai ke Paris untuk playoff Olimpiade. Artinya ini tahapan dari muda sampai senior ini berjalan. Jadi tolong, ayo kita bangga terus dengan timnas kita, bangga terus dengan merah putih. Jangan cari-cari alasan dan mengaburkan sesuatu yang sudah baik bagi bangsa kita. Tidak mudah bagi mereka mengganti paspor Belanda ke Indonesia. Tapi kecintaannya atas Indonesia, timnas, dan mempunyai darah Indonesia, mereka berhak bermain untuk timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?